Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi wakila wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota yang pada pelaksanaan mustus ini, dialah panitianya. Yang saya hormati Bapak Babinsa, Bapak Bin Maspol, yang saya hormati Kepala Dusun 2, yang saya hormati para ketua RW, ketua RT sedusun 2 Karangsambung, yang saya hormati Ibu Pipi, Bapak Bumbes Desa Karangsatriya, Bapak-bapak hadirin yang insya Allah sama-sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka yaitu mengikuti musyawarah dusun yang tujuannya untuk menampung aspirasi masyarakat dan suatu sarana untuk mengusulkan pembangunan yang ada di lingkungan kita yang selama ini mungkin belum terselesaikan atau ada tambahan. Bapak-bapak yang berbahagia, kita ketahui bahwa anggaran yang kita terima di desa itu ada 4 anggaran, 4 sumber. Sumber yang pertama dari APBN, dana pusat, yang barangkali itu peruntukannya sudah dari sana, dari Kemendes. Terus kemudian dana provinsi, ya tidak banyak tapi ada. Yang ketiga dana APBD, anggaran belanja kabupaten, yaitu yang diberikan lewat musrembang, dari mustus ke musdes, musdes ke musrembang. Yang terakhir yaitu dana ADD, dana alokasi dana desa yang itu pemberiannya lewat kepala desa. Cuma anggarannya tidak terlalu besar. Kalau kita yang besar itu pasti ada dari APBD. Alhamdulillah tahun kemarin kita ini udah banyak sekali ya diberikan oleh Pemda untuk anggaran Karangsatria khusus. Kalau dibacain sama Pak Camat, desa yang ada di Tambun Utara yang paling banyak tahun ini mendapatkan bantuan adalah Karangsatria. Ya Alhamdulillah, Alamin. Mudah-mudahan tahun 2025 juga ini masih banyak, apalagi tahun 2006 yang sekarang kita usulkan. Nih bagi bapak-bapak ketua RW yang udah selesai jalinnya, ya masih ada tambahan, silakan, ya silakan. Karena pembangunan itu bukan fisik aja, non fisiknya termasuk pembangunan. Pembangunan sarana fisik dan non fisik. Di antara tadi disebutkan oleh Pak Babinsa, pembangunan kepada generasi muda ini perlu kita galakin, perlu kita antisipasi, karena jangan ada lagi masyarakat Karangsatria yang tersandar di polsek-polsek lain. Itu saya tidak seperti itu, mudah-mudahan ya. Tadi terus kemudian karena masih ada di samping pembangunan fisik itu masih ada yang belum terselesaikan,
tolong semuanya itu dibuatkan usulan, baik usulan melalui Google Form dan usulan lewat proposal dan sebagainya. Ini mudah-mudahan seperti itu. Kenapa baru Karang Satria yang pakai Google Form? Mohon maaf, nggak sombong ya. Karena mungkin kita bertahap Pak, bertahap. Ya kita sadari bahwa kita punya kekurangan, tapi kita masih boleh belajar. Setua saya pun masih boleh belajar apa Google Form. Silakan. Kalau yang belum tahu, silakan tanyakan. Bagaimana ngisinya nih? Kadus 2. Kalau nggak bisa ketok aja pakai ini jempol ya. Nggak pakai ini jempol gitu. Lah lama-lama pecah itu namanya HP-nya ya. Ya. Tanya sama Bu Kadus bisa ngetok ya mana? Ya. Jadi gitu. Nanti bisa ditanyain Google Form misalnya. Kalau udah kita tahu gampang udah tinggal ngisi doang malah enak. Dan ini kita akan lanjutkan nanti, bukan sampai di pengajuan proyek saja, tapi saya pengen nanti ketua RW, ketua RT itu bisa majukan Google Form itu buat laporan keadaan penduduk. Misalnya lahir, mati, datang, pindah, setiap tahun, setiap bulan itu dilaporin lewat Google Form. Jadi enak, udah tinggal tik langsung ke desa. Jadi udah nggak pakai ituan. Karena sementara ini kita memang belum berjalan semua ini, belum mas. Pelayanan masyarakat berbasis online itu seharusnya. Makanya saya sering kalau saya baru datang masuk ke desa, ada orang banyak banget di sini, saya tanyain, ibu bikin apa, bapak bikin apa. Biasanya kalau ini pelumas berjalan, orang nggak pernah ngantri. Cukup RW memberikan formulir atau memberikan dari sarana pelumas itu udah bisa dilayani oleh masyarakat, dibayani oleh operator kita itu. Nah maka mari kita mulai lagi dari Google Form yang pembangunan ini ya, dari situ. Nanti akan kita melanjutkan dengan lainnya. Ya setiap tahun, setiap bulan nanti perubahan penduduk akan ketahuan dari situ semuanya Pak. Itu. Jadi yang kedua ini pembinaan pembangunan mental spiritual kepada generasi muda. Karena masih ada yang cekokin oleh miras, masih ada yang cekokin oleh obat-obatan narkoba, obat-obatan terlarang. Kalau di dusun 2 kayaknya tinggal 1 nih ya. Kalau dusun 2 dan 3, 3 dan 1 itu banyak. Kemarin saya sebutin. Di RW 24 ada, di RW 2 ada, di RW 5 ada. Ya. Nah, di dusun 2 kayaknya ada di RT 05, RW 03. Ada RW 03? Ya, tolong di RT 03, 5 03. Ini ada penjualan miras, ya. Terus kemudian RT 01 RW 9 Kalibusa, tolong diantisipasi. Bapak-bapak yang berbahagia, waktu dekat saya tinggal nungguin anggaran. Kita akan bentuk Satgas Narkoba. Nanti bapak-bapak siap, setiap RW pasti kita ada cabang Satgas Narkoba. Supaya nanti setiap RW melaporkan kepada kita di mana ada Satgas Narkoba, itu kita menggerbek rame-rame. Karena saya ada konsultasi dengan aparat hukum, dengan Binmaspol dan sebagainya. Beliau tidak bisa bergerak sendiri karena dia ada tantangannya. Kalau kita masyarakat bisa, Pak. Kita masyarakat bisa. Kalau memang Satgas kurang mempan, ibu-ibu majelis taklim kita gerakin semuanya. Ya, iya, ibu-ibu majelis taklim kita gerakin. Nanti saya ngomong di majelis taklim, tolong ini anak-anak bapak, ibu yang pada geblek, yang ngomong kampung nih, yang pada tolong gara-gara ini penjual narkoba. Lah kita mah enak-enak di rumah nyekolahin anak, tahu-tahu ditelepon anaknya ada di mana coba bisa tadi ya?
Betul. Iya. Ada di orang Taman Alamanda nih. Ada anaknya yang dari sono. Mohon maaf ya. Jadi tolong. Nah, ini pembinaan semuanya. Kita semuanya harus ada generasi penerus. Yang tujuannya kalau kita udah pada meninggal dunia, kalau kita udah nggak ada, udah kita selesai menjabat, siapa gantinya? Anak kita, putra kita, atau putri kita semuanya. Tapi di tengah perjalanan dia udah didoktrin, di tengah perjalanan dia udah cekokin dengan obat-obatan terlarang dan miras dan sebagainya. Ini kita jangan seperti itu. Dan tolong, saya sering ngomong, giliran ayam yang ayam hilang itu sayangnya hilang sebelah. Pas maghrib ditanya kagak, nih ayam gua belum masuk ya. Anak jam 12 mana perawan lagi ya. Di mana-mana diantepin. Nah, kalau udah ketabrakan. Kalau orang tabrakan jeblok motor itu pasti luka. Ya kalau tabrakan perawan, perempuan gak gendut ya kan. Nah, seperti itu. Saya mohon ini ya tolong ya, pembinaan atau pembangunan fisik, pembinaan mental spiritual ya, supaya kita generasi penerus yang ada di Karang Satria ini bisa meneruskan perjuangan kita yang ada di sana. Ya kita udah tua, besok udah selesai urusannya. Nah, tinggal generasi penerus yang akan meneruskan perjuangan kita. Minimal bertahan atau lebih maju lagi Karang Satria yang akan datang gitu. Baik. Bapak dan Bapak ya, kita siapin nanti pertanyaan aja dah ya. Kalau saya ngomong ntar nggak kejaring semua, tapi silakan karena semuanya pasti ada punya pertanyaan dan ada yang di lingkungannya. Ini Pak, kalau ini gimana? Insya Allah mudah-mudahan kalau memang kita bisa jawab, kita jawab. Kalau enggak kita pelajari dan kita konsultasi ke yang lebih tinggi dari kita. Gitu, mudah-mudahan yang mudah mau kejawab gitu Pak ya. Ya, saya rasa saya tidak terlalu panjang. Yang pasti hari ini kita buka pertanyaan agar Bapak semuanya bisa jelas apa yang dirasakan, apa yang ada pembangunan yang belum terselesaikan di lingkungannya masing-masing. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang bermaaf bila timbul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.